Bab yang kedua tentang konsep program bimbingan dan konseling. Yang pertama, pengertian program bimbingan dan konseling. Bimbingan adalah suatu pertolongan yang menuntun, jadi tidak ada unsur keterpaksaan di dalamnya. Kewajiban dari pembimbing untuk memberi bimbingan secara efektif, yaitu memberi arahan kepada yang dibimbingnya. Makna bimbingan selalu berdampingan dengan makna konseling, atau dengan kata lain bahwa makna dari bimbingan dan konseling tidak dapat dipisahkan. Sedangkan makna konseling sendiri adalah semua bentuk hubungan antara dua orang, di mana salah satunya adalah klien yang dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program bimbingan dan konseling adalah suatu rencana keseluruhan dari kegiatan bimbingan dan konseling yang akan dilaksanakan pada suatu periode tertentu dengan tujuan untuk mempermudah konselor sekolah dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik dalam upaya pengembangan potensi diri peserta didik. Materi yang kedua yaitu tujuan program bimbingan konseling. Adapun tujuannya, yang pertama, tujuan dari segi umum, yang pertama, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir serta kehidupan di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya secara optimal. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan. Yang keempat, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapinya. Tujuan BK atau bimbingan konseling di sekolah dalam segi khususnya. Yang pertama yaitu membantu siswa-siswi untuk mengembangkan pemahaman diri sesuai dengan kecakapan, minat, hasil belajar, serta kesempatan yang ada. Yang kedua yaitu membantu siswa-siswi untuk mengembangkan motif-motif dalam belajar. Yang ketiga, memberikan dorongan di dalam pengarahan diri, pemecahan masalah, mengambil keputusan, dan keterlibatan di dalam proses pendidikan. Yang keempat, membantu siswa untuk memperoleh kepuasan pribadi dalam penyesuaian diri secara maksimum terhadap masyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu sasaran program pelayanan bimbingan konseling. Adapun tahapan-tahapannya, yang pertama yaitu pengungkapan, pengenalan, dan penerimaan. Berkenaan dengan pengungkapan, pertanyaan yang bisa diajukan adalah mengapa diungkapkan, apa yang mesti diungkapkan, siapa yang diungkapkan. Setiap individu dibekali dengan potensi-potensi tertentu, namun tidak semua individu mampu mengungkapkan potensi dirinya. Dalam kondisi demikian, individu harus dibantu untuk mengungkapkan potensi-potensi dirinya. Oleh sebab itu, individu tersebut harus dibantu untuk mengenali masalahnya. Yang mesti diungkapkan dari individu adalah potensi-potensi diri dan masalah yang dihadapinya. Sedangkan yang diungkapkan adalah semua siswa yang menjadi sasaran pelayanan bimbingan dan konseling. Cara mengungkapkan potensi-potensi dan masalah individu bisa dilakukan melalui konseling atau cara yang lainnya seperti tes, observasi, angket, wawancara, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengenalan lingkungan. Individu hidup di tengah-tengah lingkungan yang kurang menguntungkan bagi individu hendaknya tidak membuat ia putus asa. Apabila individu yang tidak mengenal lingkungan sekolah secara baik,
maka perilakunya akan bermasalah seperti pelanggaran disiplin. Upaya memperkenalkan individu terhadap lingkungan dapat dilakukan melalui pelayanan bimbingan dan konseling sehingga terwujud pribadi yang sehat. Yang ketiga yaitu pengambil keputusan. Setelah potensi individu terungkap, maka tahap berikutnya adalah pembinaan kemampuan untuk mengambil keputusan. Yang keempat yaitu pengarahan diri. Kemampuan mengambil keputusan hendaknya diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata. Sebaik apapun keputusan yang tidak diwujudkan dalam bentuk kegiatan nyata, tidak akan ada manfaatnya. Yang kelima yaitu eksistensi diri atau perwujudan diri. Dalam konteks ini tujuan pelayanan bimbingan dan konseling adalah membantu individu agar mampu mewujudkan diri secara baik di tengah-tengah lingkungannya. Materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis program bimbingan dan konseling. Adapun jenis-jenisnya yaitu yang pertama, program tahunan, yaitu program yang dilayankan meliputi kegiatan mencakup komponen-komponen selama 1 tahun di masing-masing kelas. Yang kedua yaitu program semesteran, yaitu program layanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester. Yang ketiga yaitu program bulanan. Program bulanan merupakan program bimbingan dan konseling yang meliputi seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan mendukung selama 1 bulan, yang merupakan jabaran dari program semesteran. Yang keempat, program mingguan. Pelayanan BK yang meliputi seluruh kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung selama 1 minggu, yang merupakan jabaran dari program bulanan. Yang kelima yaitu program harian, merupakan program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Program harian ini merupakan jabaran dari program mingguan. Materi yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip pokok pelayanan bimbingan dan konseling. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama, prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan. Bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu dan memperhatikan berbagai aspek perkembangan individu serta memberikan perhatian utama kepada perbedaan individu yang menjadi orientasi pokok pelayanan. Yang kedua, prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu. Prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu bahwa bimbingan dan konseling berhubungan dengan pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyelesaian dirinya di rumah maupun di sekolah. Faktor timbulnya masalah pada individu adalah kesenjangan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang ketiga yaitu prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu. Program BK ini harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga, serta disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai pendidikan yang tertinggi. Yang keempat yaitu prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan. Program BK harus diarahkan untuk mengembangkan individu sehingga keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendak atas kemauan sendiri tanpa ada unsur keterpaksaan.
Yang kelima yaitu prinsip BK di sekolah. Prinsip BK di sekolah menegaskan bahwa penegakan terhadap pelayanan BK dan konseling di sekolah hanya dilakukan oleh konselor profesional yang sadar akan profesinya. Materi yang selanjutnya yaitu komponen-komponen program BK. Adapun komponen-komponennya, yang pertama yaitu layanan dasar. Pelayanan dasar adalah salah satu komponen program pelayanan BK komprehensif yang saat ini dikembangkan di Indonesia. Pelayanan dasar diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada seluruh konseli melalui kegiatan penyiapan pengalaman terstruktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis dalam rangka mengembangkan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahapan dan tugas-tugas perkembangan. Yang kedua yaitu layanan responsif. Layanan ini yaitu layanan BK dan konseling yang bersifat komprehensif, yaitu membantu peserta didik dalam mengatasi masalah-masalah yang memerlukan bantuan dengan segera. Tujuan dari pelayanan ini adalah membantu konseli agar dapat memenuhi kebutuhannya dan memecahkan masalah yang dialaminya. Yang ketiga yaitu layanan individual. Program BK untuk membantu peserta didik agar mampu merumuskan dan melaksanakan aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan masa depan berdasarkan pemahaman akan lebih dan kekurangan dirinya, serta pemahaman akan peluang dan kesempatan yang tersedia di lingkungannya. Adapun tujuan dari perencanaan individual ini, yang pertama yaitu memiliki pemahaman tentang diri dan lingkungannya. Yang kedua yaitu mampu merumuskan tujuan, perencanaan, dan pengelola terhadap perkembangan diri. Yang ketiga yaitu dapat melakukan kegiatan berdasarkan pemahaman. Yang keempat yaitu dukungan sistem. Dukungan sistem ini merupakan komponen program BK yang bertujuan untuk meningkatkan keefektivitas pelaksanaan program bimbingan dan keefektifan program pendidikan. Materi yang selanjutnya yaitu mekanisme implementasi program bimbingan dan konseling di sekolah. Pelaksanaan program ini sesuai dengan metode waktu pelaksanaan yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan program yang telah ditentukan. Untuk melaksanakan program BK ini, konselor beserta personelnya perlu memperhatikan komponen kegiatan. Adapun komponen-komponennya, yang pertama yaitu komponen pemrosesan data. Kegiatan layanan BK meliputi berbagai aspek. Yang pertama, pengumpulan data, pendokumentasian, penyimpanan, penyediaan data yang diperlukan, dan penafsiran. Yang kedua yaitu komponen kegiatan pemberian informasi. Komponen ini terdiri dari pemberian orientasi kehidupan sekolah kepada siswa baru. Yang kedua, pemberian informasi tentang program studi kepada siswa yang dipandang memerlukannya. Yang ketiga, pemberian informasi jabatan kepada siswa yang diperkirakan tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang keempat, pemberian informasi pendidikan lanjutan. Yang ketiga yaitu komponen kegiatan konseling. Konseling dilakukan terhadap siswa yang mengalami masalah yang sifatnya lebih pribadi.
Nah, jika ada masalah yang tidak dapat diatasi oleh petugas yang bersangkutan, perlu dialihkan kepada pihak lainnya yang lebih ahli agar masalah bisa terpecahkan. Yang keempat yaitu komponen pelaksanaan. Nah, komponen tersebut adalah konselor sekolah, konselor bersama guru bidang studi, dan juga kepala sekolah. Nah, yang keempat yaitu komponen metode alat. Metode atau alat. Nah, alat yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan itu dapat berupa tes psikologi, tes hasil belajar, dokumen, angket, kartu pribadi, dan lainnya. Nah, komponen selanjutnya yaitu waktu kegiatan. Nah, jadwal kegiatan layanan dapat dilakukan pada awal tahun ajaran, akhir masa sekolah, awal semester, atau waktu lain tergantung dari jenis kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dan komponen yang terakhir yaitu sumber data. Data yang diperlukan dapat diperoleh dari siswa yang bersangkutan, seperti guru, orang tua, teman-teman siswa, sekolah, masyarakat. Nah, hal ini tergantung atas jenis data yang diperlukan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu gambaran pelaksanaan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. Program BK merupakan perangkat yang harus disusun guru BK sebelum melaksanakan pelayanan di sekolah, dengan tujuan agar guru bimbingan dan konseling dapat melaksanakan kegiatan layanannya dapat terarah dan berjalan dengan baik, sehingga dapat membantu suksesnya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, secara umum pelayanan BK di sekolah didasarkan pada ketuntasan dari tugas-tugas perkembangan, antara lain yang pertama, pencapaian kematangan dalam beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencapai kematangan dalam hubungan teman sebaya. Yang ketiga, mencapai kematangan pertumbuhan fisik yang sehat. Yang keempat, pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni sesuai dengan program kurikulum dan persiapan karir atau melanjutkan pendidikan tinggi, serta berperan dalam kehidupan masyarakat yang lebih luas. Materi yang selanjutnya yaitu kriteria keberhasilan pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, kriteria keberhasilan layanan dan konseling yaitu yang pertama, mengetahui dan memahami program BK yang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, mengetahui dan memahami kemampuan dan kelemahan dirinya. Yang ketiga, memahami jenjang pendidikan dan prospek pendidikan yang sedang ditempuhnya. Yang keempat, meningkatkan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta nilai kehidupannya. Dan yang terakhir yaitu memahami dan menyelesaikan diri dengan lingkungan sosial yang dihadapinya. Ya. Sekian dari saya penjelasan dari bab nomor 2. Dari bab 2.